Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Kak, perkenalkan saya adalah Ahmad Nurman Faki dengan NIM 23364001 dari Prodi S1 Teknik Elektronika. Nah, di sini saya akan menjelaskan simulasi PESIM yang diperuntukkan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Elektronika Daya. Nah, pada tugas saya diberikan judul yakni pembuatan rangkaian penyara atau rectifier dengan ketentuan satu fasa setengah gelombang tidak terkendali dengan beban L, beban RL dan juga beban dengan filter C. Nah, untuk pembahasan simulasi yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian rectifier satu fasa setengah gelombang tak terkendali dengan beban R. Nah, untuk membuat dari rangkaian ini, saya menggunakan yang pertama itu ada sumber tegangan AC. Di sini saya menggunakan ini. Nah, selanjutnya saya juga menggunakan eh, trafo satu fasa ini, dan juga saya menggunakan dioda satu karena ini setengah gelombang dan juga tidak terkendali, jadi saya hanya menggunakan satu dioda. Nah, selanjutnya saya menggunakan resistor. Nah, lalu rangkai saja. Mungkin ada sedikit tambahan yakni voltage probe yang saya gunakan untuk mencari eh, tegangan input, tegangan dan ini untuk tegangan output dan ini untuk arus output. Nah, ketika semua komponen telah didapatkan, selanjutnya rangkailah seperti rangkaian ini. Nah, pada VP atau tegangan masukannya itu yang primer, saya menggunakan pada amplitudonya yakni sebesar 311,13 volt dengan frekuensi yakni 50 Hz. Nah, untuk di trafonya pada belitan primernya saya itu menggunakan 220 volt dengan selanjutnya itu untuk NS-nya saya menggunakan 12 volt. Nilai NS ini akan menjadi sumber untuk rangkaian ini. Nah, untuk diodanya, saya tidak memasukkan threshold voltage-nya. Jadi, saya akan membuat rangkaian dengan sistem kerja dioda stabil, ini bernilai nol. Nah, selanjutnya untuk resistor, saya memberikan nilai resistansi sebesar 100 ohm. Nah, selanjutnya saya akan merun simulasinya. Nah, ini untuk output grafik yang dihasilkan dari rangkaian rectifier satu fasa setengah gelombang dengan beban R. Nah, untuk perbedaan dari input dan juga outputnya bisa kita lihat secara kasat mata. Yang pertama itu sangat jelas pada bagian siklus negatifnya, bisa kita lihat pada Vin, di sini terdapat siklus positif yang bagian atas dan juga siklus negatif ya. Sedangkan pada tegangan output dan juga arus outputnya, siklus negatifnya itu dipotong sehingga hanya meninggalkan hanya meninggalkan siklus positifnya saja. Ketika dimulai dari nol, dia akan naik. Nah, selanjutnya eh, ketika hendak masuk ke siklus negatif, rangkaian rectifier ini memotong atau menyearahkan menjadi nol saja. Selanjutnya akan dimulai lagi dengan siklus positif. Begitu juga dengan arus outputnya. Selanjutnya kita akan melihat dari tegangan DC outputnya dan juga arus outputnya, arus DC outputnya.
Pada tegangan DC outputnya kita mendapatkan sebesar 5,4 volt. Untuk arusnya kita mendapatkan 0,05 volt. Nah, untuk IRMS-nya eh, pada Vin kita mendapatkan pada Vin kita mendapatkan sebesar 11,99. Ini hampir 12 volt. Nah, pada Vout-nya kita mendapatkan 8,48 volt. Sedangkan untuk arus RMS outputnya kita mendapatkan sebesar 0,084. Nah, jadi mungkin hanya sekian untuk penjelasan mengenai simulasi rangkaian rectifier satu fase setengah gelombang dengan beban L. Jadi kesimpulannya pada rangkaian ini eh, siklus negatifnya itu dipotong atau dihilangkan. Jadi hanya menyisakan siklus positifnya yang akan dimulai ketika melewati siklus negatif yang telah dipotong tadi. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rectifier berbeban RL. Nah, untuk rangkaiannya itu tidak jauh berbeda, namun di sini ada penambahan komponen dari induktor. Kalau untuk ketentuannya masih sama, untuk amplitudonya sebesar 311,13, frekuensinya 50 Hz. Untuk trafonya juga masih sama, NP-nya sebesar 220 dengan NS-nya 12. Untuk diodanya masih sama yaitu 0. Untuk resistansinya pun masih sama yakni 100. Dan untuk L-nya yakni sebesar 0,3 Farad. Nah, langsung saja kita mulai untuk simulasinya. Nah, dari hasil simulasi kita bisa lihat pada rangkaian rectifier berbeban RL ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan rangkaian rectifier berbeban R. Hanya saja pada Vout-nya di sini tegangannya itu melewatkan sedikit ke negatif, namun hanya sebentar ya, hanya sementara, namun akan dikembalikan lagi ke nol, sehingga akan terulang siklus seperti rangkaian dengan beban R tadi. Nah, adanya tonjolan ke bawah atau tonjolan ke negatif ini diakibatkan oleh pelepasan energi dari induktor itu sendiri. Nah, ini sedikit perbedaan antara beban RL dengan beban L. Nah, kalau untuk arusnya perbedaannya itu tidak terlalu signifikan, namun bisa kita lihat sendiri di sini arus outputnya itu lebih diperhalus, jadi tidak langsung menanjak lurus, melainkan agak sedikit dicondongkan sedikit, diperhalus sedikit untuk naik ke peaknya. Nah, untuk average value-nya pada pada tegangan output DC-nya itu senilai 4,6 volt. Untuk arus output DC-nya yakni sebesar 0,04 ampere. Nah, untuk RMS-nya, nah untuk RMS-nya pada VIN mendapatkan nilai ini 11,9, yakni hampir sama dengan masukannya yakni tadi 12 volt ya. Selanjutnya untuk tegangan outputnya bisa kita lihat di sini mendapatkan sebesar 8,8 volt untuk tegangan VRMS-nya.
Selanjutnya untuk IRMS-nya atau arus RMS-nya mendapatkan sebesar 0,06 ampere. Nah, mungkin hanya segitu penjabaran atau penjelasan mengenai simulasi rangkaian rectifier satu fasa setengah gelombang berbeban RL. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, ini simulasi rectifier satu fasa setengah gelombang berbeban dengan dengan filter kapasitif atau filter C. Nah, bisa kita lihat untuk rangkaiannya itu tidak jauh berbeda antara kalau antara RL dengan R tadi. Hanya saja pada bagian sebelum masuk ke R-nya atau bebannya diberikan filter berupa kapasitor. Nah, kalau untuk nilai dari VP atau VS-nya itu masih sama sebesar 311,13 dengan frekuensinya 50. Untuk trafo juga sama, untuk NP 220 dengan NS-nya 12. Untuk diodanya sama yakni 0. Selanjutnya pada kapasitornya. Di sini bisa kita lihat untuk nilainya itu sebesar 470 mikrofarad mikro Henry. Nah, kalau untuk resistornya yakni sebesar 100 ohm. Masih sama seperti yang tadi. Nah, lanjut kita masukkan ke eh sebelumnya untuk komponen kapasitor bisa kita cari pada tab bawah. Nah, ini bentuknya. Oke, selanjutnya kita masuk ke run simulasi ya. Nah, masukkan nilai V in, nilai V out-nya, dan juga nilai I out-nya. Nah, pada hasil ini sedikit, bukan sedikit lagi ya, sudah banyak berubah dari arus V in-nya, arus tegangan V in-nya. Kalau kita lihat daripada V in-nya, masih seperti gelombang dengan ini terdiri dari siklus positif negatif, sedangkan pada V out bisa kita lihat eh, dimulai pada nol juga, namun ini juga hanya terdiri dari siklus positif. Untuk siklus negatifnya juga terpotong. Jadi eh, keseluruhan dari rangkaian rectifier itu adalah memotong siklus negatif. Jadi pada berbeban L dengan filter C juga sama, namun berbedanya di sini jika kita perhatikan bahwa eh, pada gelombangnya itu cepat mengejar dari peak gelombangnya. Karena kalau kita perhatikan dari yang awal, yakni yang pada beban R dan beban FL, saat gelombang itu telah eh, mencapai puncaknya, dia akan turun lagi ke nol. Baru dipotong yang negatifnya, ya ini jadi sampai nol ya, yang harusnya mungkin bisa sampai 16, sekian negatif karena dia dipotong hanya mencapai nol. Selanjutnya akan dimulai lagi dari nol. Sedangkan kalau ini bisa kita lihat titik awalnya ini setelah gelombang yang kedua eh, hanya dimulai dari antara 10 dengan 15. Ini mungkin sekitar 12 lah ya. Nah, dilanjutkan naik ke puncaknya lagi. Selanjutnya turun ke sekitar 12 lagi, dilanjutkan ke puncaknya yang antara 15 dengan 20, atau sekitar 16, berapa tadi ya. Nah, untuk bagian arusnya, di sini terdapat sedikit distorsi pada bagian awal saat mulai dari tegangannya ini. Selanjutnya kan bisa kita lihat ini datar saja.
Selanjutnya ini mengalami sedikit distorsi lagi. Pada lanjutannya akan kembali datar. Nah, ini diakibatkan oleh daya yang ada di kapasitor. Jadi lonjakan ini akibat dari kapasitor itu sendiri yang mulai terisi kembali. Nah, selanjutnya akan kembali ke siklus datarnya. Nah, kalau kita lihat ketika digabungkan, nah ketika digabungkan tampilannya akan seperti ini. Pada Vout-nya itu tidak turun ya hingga nol. Jangankan nol, pada minus pada siklus negatifnya pun nggak sampai ya. Pada arusnya itu sesuai dengan yang di atas, ada sedikit distorsi, kembali datar, distorsi sedikit lagi, kembali datar. Distorsinya itu terjadi saat awal-awal mulai gelombang. Ketika pada siklus negatif dia akan datar. Pada siklus positif dia akan sedikit mengalami distorsi dan kembali datar. Itu seterusnya. Nah, selanjutnya kita perlu melihat dari rata-rata nilainya. Pada VDC-nya dan IDC-nya, yang outputnya ini VDC outputnya sebesar 14 volt. Pada IDC outputnya itu sebesar 0,2. Pada IRMS-nya bisa kita lihat pada VIN ini sebesar 11,99 volt. Kalau untuk Vout-nya, RMS-nya sebesar 14,28 volt. Dan untuk arus RMS output-nya sebesar 0,76 sekian-sekian ampere. Nah, seperti yang saya bilang di awal, eh, pada Vout rangkaian beban R filter C ini, dia akan mengejar untuk menjadi output DC, output lurus. Jadi jika semakin tinggi nilai kapasitornya, itu kita contohkan, ini kan 470 mikro, jika kita naikkan ke 4000, maka Vout-nya bisa kita lihat akan semakin datar. Ini akan semakin datar ini mengikuti dari kapasitornya. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan atau saya sampaikan mengenai simulasi rangkaian rectifier satu fasa setengah gelombang dengan beban yang pertama itu ada beban R, yang kedua ada beban RL, selanjutnya ada beban R dengan filter C. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah dalam pengucapan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.